Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat tani dalam video peduli durian kita. Di hadapan kita sahabat tani, duri hitam atau durian uci. Usia tanam 1 tahun 2 bulan sahabat tani ya. Februari 2024 kita tanam. Sekarang sudah Mei ya. Jadi kita lihat dalam usia 1 tahun 2 bulan batang-batang produksinya sudah terbentuk sahabat tani ya. Jadi 1 tahun 2 bulan sudah sebagus ini sahabat tani ya. Coba kita lihat. Kalau kita menginginkan pertumbuhan dan perkembangan daripada durian kita seperti ini sahabat tani, maka kita harus perhatikan kiat-kiatnya ya. Paling tidak ada 7 ikhtiar ya untuk kita bisa membungakan durian uci ini dalam usia 3 tahun sahabat tani ya. Ikhtiar pertama adalah kita harus pastikan bahwa bibit durian hitam kita ini berasal dari indukan atau interest okulasi yang sudah berbuah ya. Jadi kita pastikan bibitnya berasal dari bibit duri hitam yang okulasi, yang sambung pucuk atau sambung sisip ya, dari indukan interest yang sudah berbuah sahabat tani. Itu ikhtiar pertama. Sedangkan ikhtiar kedua, kita bisa atau boleh menanamnya dengan sistem busut ya, atau gundukan atau urugan ya. Kita harus tinggikan dari tanah aslinya sahabat tani. Paling tidak 70 cm ya sahabat tani dari tanah asli. Seperti dalam area tanah kita ini kita sudah gunduk ini setinggi 60 cm sahabat tani. Maka itulah ikhtiar kedua, kita mendapatkan bibit yang pasti, bibit okulasi unggulan dari bibit okulasi yang interestnya sudah berbuah. Kita tanam dengan sistem busut, lalu kita rawat atau pelihara dengan menggunakan pupuk ya, NPK seimbang Patani 1616, Karate Boroni, dan memacu pertumbuhannya di musim kemarau dengan menggunakan penambahan urea sahabat tani 200 gram ya kalau usia segini nih. Tapi kalau masih kecil kita pakai 100 gram ya, 2 bulan sekali ya. Jadi 2 bulan sekali kita pancing trubusnya dengan menggunakan urea ya. Kalau sudah trubusnya keluar baru kita ulangi lagi menggunakan pupuk NPK 1616 Patani dan Karate Boroni ya, supaya nutrisinya tercukupi. Karena di NPK 1616 ini seimbang ini mempunyai nutrisi yang lengkap, baik itu makro maupun mikro sahabat tani. Nah, itu ikhtiar yang ketiga untuk mendapatkan duri hitam kita dapat berbuah dalam usia 3 tahun sahabat tani. Sedangkan ikhtiar yang keempat adalah kita usahakan memberikan pengairan yang cukup ya sahabat tani ya. Maksudnya pengairan cukup itu tidak lebih dari kurang. Pada musim kemarau kita usahakan airnya ini bisa kita kasih 200 liter per 3 hari ya. Dengan membuatkan piringannya penampungan air. Di musim kemarau sekali 3 hari kita siram dengan 200 liter pada usia segini. Semakin besar batangnya atau semakin lama waktu tanamnya, maka semakin banyak pula air yang kita harus berikan sahabat tani. Sedangkan di musim hujan kita harus buka piringannya ini, penampung airnya ini, supaya bisa air hujan itu keluar kanopi sehingga tidak terendam. Jadi kita usahakan di musim hujan itu untuk mengusahakan supaya sekitar daerah kanopi jangan sampai tergenang. Karena kalau tergenang lebih dari 1 hari maka akan berbahaya bagi pembusukan akar kita. Kalau sudah busuk akar maka sulit untuk bisa tumbuh dengan baik saudara tani. Itu ikhtiar keempat. Sedangkan ikhtiar kelima saudara tani, ikhtiar kelima kita adalah secara berkala ya. Secara berkala 6 bulan sekali atau 8 bulan sekali atau setiap 3 kali trubus ya, kita mengadakan pruning saudara tani seperti ini. Nah, ini kan sudah pruning itu memotong dahan-dahan yang atau tunas-tunas air yang tidak perlu ya, sehingga matahari tembus bisa sampai ke daerah kanopi ke bawah media saudara tani.
Jadi semua dahan dan batang serta daun dapat terkena oleh sinar matahari ini sobat tani. Itu usaha kelima kita adalah berkala mengadakan pruning sekali 6 bulan atau 8 bulan atau 3 atau 4 kali terubus ya. Nah, sedangkan usaha kita yang keenam adalah sobat tani, kita harus tetap menjaga pH kita tetap normal di atas 6 ya, antara 6,2 sampai 7 sobat tani. Karena inilah pH yang dapat membuat pertumbuhan daripada pohon kita akan menjadi baik dan bagus pertumbuhannya dengan jalan menjaga pH kita tetap normal di atas 6 sobat tani. Jadi kunci utama dari pertumbuhan pohon durian adalah menjaga pH untuk tetap normal di atas 6. Dengan cara bagaimana sobat tani? Dengan cara kalau di musim hujan itu kita berikan kapur dolomit ya. Begitu masuk musim hujan kita berikan kapur dolomit 30 gram per 1 meter lingkar kanopi. Kalau 6 meter lingkar kanopi kita, berarti sekitar 2 kg kita taburkan dolomit. Nah, di pertengahan musim hujan kita kasih juga dolomit. Begitu juga di akhir musim hujan. Jadi 3 kali setahun kita usahakan memberikan dolomit supaya pH-nya tetap normal sobat tani. Dan untuk mengetahui tingkat pH kita menggunakan pH meter sobat tani. Ada dijual di online, murah harganya. Kita pakai pH meter, di sana akan kita tahu bahwa berapa tingkat normal daripada pH tanah kita. Itu ikhtiar yang keenam. Sedangkan ikhtiar yang terakhir atau ikhtiar yang ketujuh sobat tani, secara berkala kita harus tetap menyepray ya dengan insektisida dan fungisida yang sesuai dengan hama yang ada di daerah lingkungan pohon durian kita. Kita menggunakan fungisida dan insektisida sekali dalam 10 hari pada musim kemarau, sedangkan dalam musim hujan sekali seminggu.